Dan saya, Asma sebagai host podcast Itkes Muhammadiyah Sidrap menemani sahabat Itkes dalam acara Bisa Bincang Santai. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang praktisi pendidikan di kebidanan yang akan nanti kita perkenalkan kepada sahabat Itkesmu. Baik sahabat Itkesmu, kita akan langsung menyapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Ya, Senang sekali berada di sini. Ya, dengan senyumannya manis, insya Allah ini kita narasumber kita bersahabat sekali. Amin. Baik sahabat Itkesmu, supaya sahabat bisa berkenalan, bisa mengenal narasumber kita lebih jauh, kita perkenalkan dan kita izinkan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Terima Silakan, kasih Ibu. Terima kasih Bu Asma. Teman-teman sahabat Itkes Muhammadiyah Sidrap, di ruang podcastnya ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bu Amri, merupakan salah satu praktisi atau dosen di pendidikan kebidanan. Dan saat ini ada tanggung jawab besar yang saya emban, yaitu sebagai Korwil Asosiasi Pendidikan Institusi Kebidanan di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Demikian perkenalan dari narasumber kita, sahabat Itkesmu. Jadi kita akan memulai bincang santai kita dengan narasumber kita pada hari ini. Ibu, terkait dengan tanggung jawab Ibu sebagai koordinator IFKIN Sulselbar, itu pasti memiliki banyak tanggung jawab, apalagi terkait dengan uji kompetensi saat ini, Ibu, terutama di pendidikan kebidanan. Secara nasional, seperti apa kebijakan uji kompetensi itu terkait dengan pendidikan kebidanan ini, Bu? Iya, saya kira kalau terkait kebijakan Ukomnas itu sudah jelas sekali ya peraturannya, dan kita sendiri di Profesi Bidan itu jelas ada tertuang di dalam Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019. Itu adalah dasar kuat untuk kita ya sebagai profesi bidan. Dan tentunya di samping Undang-Undang nomor 4 tentang kebidanan ini juga uji kompetensi itu memang secara nasional sudah diperkuat dengan berbagai aturan ya, baik itu Undang-Undang Pendidikan. Kemudian secara spesifik memang sudah keluar peraturan Menteri Pendidikan dan Kebijakan RI nomor 2 tahun 2020 ya tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi itu sendiri, dan juga peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 18 tahun 2017 tentang uji kompetensi tenaga kesehatan. Jadi untuk profesi bidan tentu harus ikut dan taat aturan yang ada, dan peraturan Undang-Undang Kebidanan sendiri juga memperkuat itu. Iya, betul sekali, Bu. Karena sudah ada kebijakan nasional sehingga kita harus taat dan ikut dengan aturan yang ada. Dan aturan yang ada itu menetapkan bahwa exit exam ya, Bu ya? Iya. Ya, sehingga sebagai ketua IFKIN pasti Ibu melihat dari beberapa perguruan tinggi yang Ibu awasi, kemudian Ibu bina selama ini, bagaimana dampaknya exit exam terhadap perguruan tinggi? Ya, ini kalau berbicara dampak sebenarnya ada dua ya. Iya, karena dampak exit exam ini kan sebenarnya saya banyak ya menerima, bukan mungkin keluhan ya, tapi merasa exit exam itu ada dampak, mungkin asumsi ya institusi pendidikan bahwa kok sejak ada exit exam ada penurunan peminat ke institusi kesehatan, khususnya mungkin bidan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita lihat tujuan dari exit exam itu kan sangat baik. Ya, itu adalah peningkatan kualitas untuk tenaga kesehatan nantinya, dan itu kan ujung-ujungnya mengarah kepada pelayanan ke masyarakat. Karena itulah tanggung jawab moral kita, sehingga untuk dampaknya tentu kalau ke institusi dan alumni itu adalah peningkatan profesionalisme, kualitas. Jadi institusi pendidikan kalau berbicara mengenai peminatan, suatu saat akan terbukti kok, ya, bahwa
peminat pendidikan kesehatan, khususnya misalnya kebidanan, itu dengan kualitas yang baik, pelayanan kebidanan yang baik, maka masyarakat akan butuh akan tenaga bidan yang profesional dari hasil proses pendidikan dan output ya, examnya ya, bagaimana melakukan output yang sesuai standar. Jadi dukungannya sangat luar biasa Bu ya. Sangat mendukung dengan kebijakan eksekutif. Iya, pasti. Kemudian memberikan pengawasan kepada semua institusi yang berada di dalam EPKIN. Iya. Terus ini Bu, kita tidak terlepas dari peningkatan teknologi era 4.0 ya. Jadi pasti ini membutuhkan ada tantangan ya. Kemudian harus kita menangkap tantangan itu untuk dijadikan sebagai peluang. Kira-kira di EPKIN ini apakah ada peran yang sangat penting terkait dengan melihat peluang dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi di era 4.0 ini? Iya, tentu kalau berbicara mengenai tantangan di era 4.0 ya, bahkan sekarang menuju 5.0 ya, 5.0 itu kan titik beratnya adalah di era digitalisasi ya. Jadi teknologi, kemajuan teknologi. Nah, bagaimana EPKIN mengawal institusi kebidanan khususnya untuk menjadikan institusi-institusi kebidanan itu yang melakukan juga transformasi ya. Contoh ya, dulu kan hukum kalau kita ingat kita masih dengan buku soal, PP-nya membawa koper-koper yang seberapa. Nah, sekarang hukum sudah berbasis komputer based test, CBT, kita datang tinggal bawa diri ya PP-nya, kemudian pelaksanaannya lebih simple. Nah, tentu institusi tantangannya adalah menyiapkan mahasiswanya, calon lulusannya untuk bisa, ini salah satu contoh saja, menghadapi hal-hal yang seperti itu, yang berbau teknologi. Sehingga saya harapkan institusi kebidanan melakukan transformasi ini dengan baik di proses pembelajaran, di praktek klinik, ya, sehingga mahasiswa itu lebih siap. Iya. Sekira itu sudah kalau IKES Bu sudah ditangkap itu tantangan dan dijadikan sebagai peluang bahwa kita menggunakan sekarang sudah teknologi, sudah ada podcast, kemudian terkait dengan hukum kita juga dilengkapi dengan sarana komputer basic test sehingga kalau ada mahasiswa yang mau uji kompetensi tidak perlu keluar lagi, cukup di IKES karena sudah difasilitasi. Terkait dengan lab yang sudah kita, lab CBT yang sudah kita siapkan di institusi Bu, bagaimana kesan dan harapannya Ibu sebagai Ketua EPKIN, juga sebagai pengawas pusat pada kali ini, Bu? Iya, saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Saya kesempatan ini di Prode Ukom gelombang Prode 1 ya, gelombang kedua ini di Maret. Saya ditempatkan di sini di CBT Center ITKES Muhammadiyah Sidrap. Luar biasa penyambutannya ya, semua KCC, komponen uji yang lain itu menyambut dengan baik dan fasilitas yang ada pun tidak kalah ya bagusnya. Jadi saya rasa ini sudah sangat bagus ya, dan mudah-mudahan CBT-nya ini bukan hanya dimanfaatkan untuk UKOM ya, tapi untuk UAS, UTS, mungkin itu sebaiknya mahasiswa sudah harus terpapar sehingga tidak kelihatan lagi kaku menggunakan mouse, menggunakan komputer, itu mungkin yang penting. Nah, kalau berbicara peningkatan ya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita benahi sedikit-sedikit, tetapi prinsipnya sekarang sudah berjalan dengan baik. Tadi juga jaringan 2 hari ini sangat lancar ya, jaringan internetnya tidak ada masalah sama sekali. Kemudian perangkat WS semua berfungsi dengan baik ya. Alhamdulillah penggunaan komputer cadangan tidak ada, jadi sudah bagus. Cuman ya yang secara teknis misalnya mungkin ITKES dengan jumlah prodi yang banyak, mahasiswa yang cukup besar bisa menambah misalnya ya seperti lab di misalnya di universitas besar itu kan ada sampai 100. Tapi itu dengan 50 pun ini WS ya 55 itu sudah sangat cukup saat ini. Tapi mungkin kalau nanti ke depannya mau menambah silakan. Kemudian
suasananya itu juga nyaman ya karena berada di lantai 3, jadi cukup nyaman untuk ujian. Kadang kalau di lantai 1 kan ribut ya. Iya, bagus. Saya sih nyaman mengawas, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Ibu, kalau seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan saran Ibu itu nanti kita akan sampaikan ke pimpinan dan kita ITKES akan terus berbenah, termasuk juga di dalam fasilitas livability nantinya. Iya. Jadi saya kira cukup untuk hari ini Bu, terkait dengan menyapa EFKIN kali ini tema bincang santai kita. Baik sahabat ITKES, demikian bincang santai kita dengan Ibu Ketua EFKIN Korwil Sulselbar. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Salam kompeten. Salam kompeten. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.